Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama kakak di dalam program Renungan Singkat. Hari ini kakak mau bercerita tentang salah satu murid Tuhan Yesus yang bukan dari ke-12 rasul, tapi salah satu pengikut Tuhan Yesus. Ayo tebak siapa? Dia adalah orang yang pendek yang pernah memanjat pohon ara. Siapa namanya? Ya benar, namanya adalah Sakeus. Hari ini kakak mau bercerita tentang Sakeus. Cerita ini bisa dilihat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, di dalam kitab Lukas. Di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kakak akan bacakan buat kita semua. Dikatakan seperti ini. Yesus, judulnya Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan kiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, jadi semuanya sudah dengar ya, kakak bacakan tadi cerita tentang Sakeus. Nah, Sakeus ini adalah seorang berdosa, firman Tuhan katakan. Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Kenapa mereka katakan Sakeus ini berdosa? Karena pada waktu itu Sakeus dia bekerja kepada orang Romawi. Sakeus ini dia bisa dikatakan dia adalah seorang pengkhianat pada waktu itu. Dia meras orang-orang pada waktu itu untuk dia membuat dia menjadi kaya. Tapi kita bisa lihat pada waktu itu ketika Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus, karena tentu Sakeus penasaran. Pada waktu itu Tuhan Yesus menjadi seorang tokoh yang viral. Jadi akhirnya Sakeus berusaha mau melihat, tapi karena dia badannya pendek, banyak orang berdesak-desakan, akhirnya Sakeus tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Akhirnya Sakeus punya ide. Dia berlari ke depan, dia melihat sebuah pohon, ada sebuah pohon ara, dan dia berusaha memanjat ke pohon tersebut. Dan akhirnya Sakeus bisa melihat Tuhan Yesus mau lewat. Dan betapa kagetnya Sakeus ketika Tuhan Yesus menyapa Sakeus. Dikatakan, "Sakeus, turun, aku mau menumpang di rumahmu." Oh, tentu pada waktu itu Sakeus sangat senang, karena Tuhan Yesus, orang yang sangat terkenal pada waktu itu, ingin menumpang kepada seorang Sakeus. Orangnya nggak ganteng, orangnya nggak tinggi, orangnya pendek, bahkan dikatakan dia ini pendosa. Orang nggak suka sama Sakeus. Dan akhirnya karena Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Sakeus, Sakeus dia berubah. Akhirnya Sakeus dia bertobat. Awalnya dia suka memeras orang. Tadi firman Tuhan katakan Sakeus membagikan hartanya yang dia miliki kepada orang miskin. Bahkan ketika ada orang yang dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Dan ini hal yang luar biasa. Sakeus orang yang dibenci, Sakeus seorang yang berdosa, Sakeus adalah orang yang tidak disukai. Tapi ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika Sakeus berjumpa, atau ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Sakeus, akhirnya Sakeus berubah. Akhirnya karena Sakeus sudah berubah, dia bisa menjadi orang yang murah hati, dia menjadi orang yang suka memberi. Nah, dari cerita Sakeus ini apa yang kita bisa ambil? Makna apa yang kita bisa terapkan di dalam hidup kita? Pertama adalah
semua orang itu bisa berubah. Jadi jangan kita menilai orang, dia itu jahat, dia itu bodoh, dia itu lain-lainnya. Kita harus percaya bahwa semua orang itu bisa berubah. Di dalam hidup kita kalau mungkin masih ada yang jelek-jelek, percaya kita bisa berubah. Bagaimana supaya kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi? Kita harus seperti Sakeus. Kita harus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita harus bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Apakah kita berjumpa seperti Sakeus, melihat langsung Tuhan Yesus? Tidak. Tuhan Yesus ada di surga. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus? Adalah dengan kita berdoa. Kita tutup mata, kita kunci tangan, kita berdoa, Tuhan Yesus, saya mau hidup dengar-dengaran. Tuhan Yesus, saya mau berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, semua itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang semakin baik. Sakeus dia bisa berubah dari jelek menjadi baik karena dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, kita anak-anak Tuhan, adik-adik semua, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, adik-adik yang baik kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan saat ini yang mengingatkan kita supaya kita terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.